Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Minggu lalu saya nggak bersama jemaat karena saya melayani di Jambi. Tapi puji Tuhan, hari ini saya bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan. Pagi ini saya mau membagikan bagaimana kita harus terus menjaga hidup kita memiliki poros kehidupan yang lurus di hadapan Tuhan. Ya. Tidak menyimpang, tidak menjadi bergeser, tapi terus lurus di hadapan Tuhan. Ya, poros kehidupan kita adalah Kristus. Dialah satu-satunya yang layak untuk kita andalkan. Satu-satunya. Tidak ada yang lain, satu-satunya. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwa pernyataan tentang mengandalkan Tuhan itu sudah ada dari sejak perjanjian lama dan diteruskan di dalam perjanjian baru. Saya akan bagikan ada 2 bagian tentang hal ini. Yang pertama terambil di Yeremia 17 ayat 5-8, tapi poin pokoknya di ayat yang ke-7. Mari kita lihat di poin itu. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. Sudah sampai di situ? Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, bagian yang selanjutnya itu ada di Matius 6 ayat 33. Coba dibuka Matius 6 ayat 33, karena ini cuma satu ayat, kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup ini di zaman yang digerakkan oleh pencapaian dan semua ilusi kemauan, ya, untuk memiliki rasa aman yang dunia tawarkan. Ya, baik itu di kantor, baik itu di media sosial, bahkan tanpa kita sadar itu juga ada di gereja. Dunia membisikkan narasi yang sama, narasinya sama. Kejarlah posisi, kumpulkanlah kekayaan, amankan pengaruh, maka hidupmu akan tenang. Dunia selalu tawarkan narasi itu. Ya. Tragisnya, tidak sedikit orang percaya ikutan terseret dalam perlombaan tikus labirin ini. Pernah tahu labirin? Bentuk labirin? Ya, kalau yang pernah nonton film, saya lupa judulnya apa itu. Mereka sekelompok anak muda yang ditaruh di labirin, yang terjebak. Ya. Maze Runner ya. Itu labirin tikus itu. Mentok semua ujungnya. Ya. Dengan dalih apa? Berkat Tuhan. Mereka akhirnya apa? Menghalalkan kompromi integritas. Integritas dikompromikan. Ya. Adanya manipulasi relasi. Ya. Membangun relasi tapi tujuannya untuk memanipulasi. Untuk menguasai.
menggunakan ayat untuk pembenaran akan ambisi pribadi. Berapa banyak gereja akhirnya pecah gara-gara orang-orang yang mempertahankan ambisi pribadi tapi pakai ayat firman Tuhan. Mencari pembenaran, tidak tunduk kepada kebenaran Allah. Mereka pikir mereka sedang mencari berkat. Padahal sebenarnya mereka sedang menukar sang pemberi berkat dengan debu tanah. Namun Alkitab menghadirkan sebuah paradoks ilahi. Jalan menuju kelimpahan bukanlah dengan mengejarnya, melainkan membelakanginya dan mengejar Tuhan. Wah, enggak semua nangkap ini. Saudara, kalau saudara kejar berkat, enggak kejar Tuhan, Alkitab katakan dia akan tumbuh sayap dan dia akan terbang. Cara untuk mendapatkan berkat berkelimpahan, itu satu-satunya cara adalah mengejar Tuhan. Dan membelakangi hal-hal yang dunia tawarkan. Jadi kalau saudara mau mengalami kelimpahan di sini jangan konotasinya uang. Selalu orang ini berpikiran tentang uang terus. Karena memang uang itu musuhnya Tuhan yang nomor satu itu. Kalau kita mencintai itu lebih daripada Tuhan. Tapi sebenarnya kelimpahan itu akan mengikuti kita ketika kita mengejar sumbernya. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari dari 2 perikop tadi, 2 pernyataan ayat baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru tadi. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8, tapi di poin yang ke-7 tadi, dan juga Matius 6 ayat 33. Yang pertama, akar masalahnya ini loh, selalu akar masalahnya. Di mana kita menaruh rasa percaya kita? Sebelum Yesus khotbah di atas bukit dengan menyatakan, memerintahkan carilah dahulu kerajaan Allah, Nabi Yeremia jauh sebelum Yesus ada, dia sudah lebih dahulu mendiagnosis penyakit hati manusia. Dan dia mengatakan di ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam konteks Yeremia 17 itu ayat yang kelima dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi di ayat 7-nya dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Makna pentingnya dalam bahasa asli dikatakan gini, mengandalkan itu dalam bahasa Ibraninya itu Batak. Bahagialah orang yang sukunya Batak. Kalau lu orang Batak nggak ngandalin Tuhan, terkutuklah hidupmu. Batak itu artinya merebahkan diri dengan rasa aman, bergegas menuju perlindungan, percaya sepenuhnya tanpa cadangan-cadangan yang lain. Percaya penuh sama Tuhan. Kalau you percaya penuh sama Tuhan, you bagian orang yang dibilang Batak. Tapi kebanyakan orang Batak hari-hari ini nggak ngandalin Tuhan. Ngandalin jabatan, ngandalin relasi, ngandalin kesukuannya. Bangga dengan hal-hal yang dari manusia.
Hati-hati. 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 Ya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan kekuatan daging atau manusianya memiliki kepercayaan yang berlebihan pada strategi manusia. Hidup dari kepanikan bukan iman. Panik, ketika ada masalah panik. Imannya luntur langsung. Yang dipikirkan, bagaimana saya? Bagaimana gini? Siapa yang bisa tolong saya? Hidup dengan strategi manusia. Masalahnya bukan pada bagaimana kita bekerja keras atau bagaimana kita mengalami keberhasilan. Tetapi masalah terbesarnya adalah sumber rasa aman kita itu di mana? Orang yang mengejar jabatan dan harta dengan cara dunia, pasti sesungguhnya dia tidak sedang percaya kepada Tuhan. Kalau dia ngejar harta, ngejar jabatan, tapi tidak mengejar Tuhan, dia pasti tidak sedang percaya sama Tuhan. Karena kita nggak bisa mendua hati. Kalau kau mengasihi yang satu, kata Yesus, kau akan membenci yang lain. Kau nggak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Nggak bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang mengejar harta, mengejar jabatan, mereka itu sesungguhnya orang-orang yang panik karena merasa Tuhan tidak cukup kompeten untuk menjaga masa depan mereka. Yeremia menegaskan kontrasnya. Coba lihat kontras kali ini, ya. Percaya kepada kekuatan sendiri, dibilang mereka akan jadi seperti apa? Seperti semak di padang gurun, kering. Tapi yang percaya kepada Tuhan, dibilang seperti apa? Pohon di tepi air, berbuah dan tahan musim kering. Pilihan ada di tangan kita. Mana yang mau kita pilih? Tuhan itu selalu membuat pilihan. Mana yang kau pilih? Tuhan tidak pernah atur kita seperti robot. Tuhan kasih kita kesempatan untuk memilih. Pertanyaannya, di mana kita taruh rasa aman kita? Di mana kita menaruh rasa percaya kita? Apakah kepada Tuhan, atau kepada diri sendiri, atau kepada jabatan, posisi, harta? Di mana sesungguhnya? Kalau kita lebih sering khawatir, bertanya-tanya tentang masa depan, kau sebenarnya tidak sedang mengandalkan Tuhan. Makanya gak heran hidupmu jadi kering, banyak masalah, khawatir, takut, stres. Kita gak mau hidup seperti itu, betul gak? Itu hidup yang terkutuk dibilang. Kan hidup yang terkutuk gitu. Kita ini umat perjanjian baru yang sudah dimerdekakan Tuhan. Bebas dari segala kutuk seharusnya. Makanya fokusnya apa? Matius 6 ayat 33 tadi. Apa solusinya? Apa solusi ilahinya? Prioritaskan kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 tadi jawabannya. Bunyinya kan jelas, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini adalah klimaks pengajaran Yesus tentang kekhawatiran.
Inilah puncaknya pengajaran. Ketika saudara khawatir, ingat ayat ini. Yang pertama itu dikatakan gini, carilah. Itu bahasa Yunaninya. ZTIT. Perintah untuk terus-menerus mengejar dengan kesungguhan. Bukan pencarian sesaat. Bukan ketika butuh, baru kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan setiap waktu. Kejar Dia. Konsisten, orientasi kita adalah Dia. Bukan berkatnya. Dia. Pribadinya. Amin. Carilah, kata Tuhan. Terus ada kata apa selanjutnya? Ini bentuk perintah untuk terus-menerus mengejar dengan kesungguhan. Bukan pencarian sesaat, melainkan orientasi hidup. Harus konsisten. Yang kedua dikatakan dahulu atau proton. Ini bukan sekedar urutan waktu. Ini urutan nilai dan prioritas. Kerajaan Allah itu bukan tambahan rohani. Melainkan poros kehidupan kita. Poros. Pusat kehidupan kita. Apa itu kerajaan Allah? Bukan tempat. Rasul Paulus mengatakan Roma 14 ayat 17 jelas sekali kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus. Barang siapa yang melayani Tuhan dengan cara ini, dia akan dihormati. Dia akan diberkati. Carilah dahulu. Yang ketiga itu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah artinya tunduk pada pemerintahannya. Dia itu raja, kita ini hamba. Amin. Kebenarannya yaitu berbicara standar Allah. Apa standar Allah? Firman-Nya. Firman-Nya mengajarkan kita apa? Integritas, kekudusan, hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Amin. Dunia selalu mengejar kebenaran diri sendiri. Orang percaya disuruh mengejar kebenaran Allah. Amin. Jangan cari kebenaranmu sendiri. Kejar terus kebenaran Allah. Kebenaran-kebenaran yang kita pikir benar, tundukkan di bawah standar firman Tuhan. Jangan pernah pakai itu. Pakailah standarnya firman Tuhan. Kita menundukkan diri di atas kebenaran firman Tuhan. Kebenaran Tuhan harus ada di atas kita. Kita harus tundukkan diri terus. Ya. Maka yang keempat dikatakan apa? Semuanya itu. Apa semuanya itu? Semua yang mengacu kepada konteks sebelumnya. Apa? Apa yang konteks sebelumnya? Bangsa-bangsa mencari apa? Makanan, minuman, pakaian, kebutuhan dasar, kenyamanan hidup. Semuanya itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan itu. Semuanya kata Tuhan. Kebutuhan dasar, kenyamanan hidup, semuanya. Apa yang dikatakan? Yang kelima, ditambahkan. Prostetesetai, ditambahkan. Allah sendiri yang menambahkan itu dalam hidup kita. Bukan karena hebatnya kita. Kalau kita berusaha menambahkannya, jeripayah kita, ujungnya ada harga yang harus kita bayar.
Berapa banyak orang kejar harta, kejar jabatan, akhirnya harganya keluarganya hancur. Waktunya habis untuk perkara-perkara itu dan dia lupa dengan waktunya dengan keluarga. Berapa banyak? Berapa banyak hubungan suami istri akhirnya tidak lagi mengenal masing-masing pasangannya. Karena pasangannya lebih banyak habis waktunya untuk mengejar karir. Ada harga kalau kita kejar sendiri. Tapi kalau kita kejar Tuhan, Tuhan yang tambahkan. Akan ditambahkan atau prostetesetai, bentuk pasif ilahi. Artinya Allah sendiri yang melakukan penambahan itu. Prinsipnya dunia berkata kejar harta maka hidup aman. Berapa banyak orang kalau punya uang banyak dia merasa dirinya aman. Yesus berkata, kejar aku dan kebutuhanmu akan kutambahkan. Bagi orang percaya, harta bukan tujuan. Melainkan, dengar baik-baik, bonus kerajaan. Ambisi orang percaya, ambisi tunggal orang percaya. Ini pandangan seorang teolog namanya John Stott. Dia bilang gini, ini John Stott menulis di dalam satu buku, The Message of the Sermon on the Mount. Dia negaskan ini, sebuah tragedi jika orang Kristen memiliki ambisi yang sama dengan dunia, dengan orang dunia. Orang percaya dipanggil untuk memiliki satu ambisi tertinggi, supaya pemerintahan Allah ditegakkan dalam hidupnya dan kebenaran Allah nyata dalam karakternya. Itulah seharusnya jadi ambisi kita satu-satunya. Keserupaan dengan Kristus. Bukan harta, bukan berkat. Banyak orang berpikir ketika dia diberkati, Tuhan itu dekat sekali sama dia. Belum tentu. Berapa banyak orang ketika diberkati karakternya berubah. Cara hidupnya berubah. Cara melihat orang lainnya berubah. Hati-hati. Enggak seperti itu cara kerja kerajaan Allah. Ambisi pribadi satu-satunya seharusnya yang menjadi ambisi tunggal kita adalah mengejar Kristus. Ya, dia memerintah, dia berdaulat dalam hidup kita, kebenarannya itu nyata dalam karakter-karakter kita. Nyata. Yesus tidak pernah melarang kita kerja keras. Ada ayat Yesus larang kita kerja keras? Nggak ada. Yesus ada larang kita memiliki harta? Tidak. Yesus cuman melarang menjadikan harta sebagai sumber keamanan kita. Menjadikan posisi sebagai tujuan hidup kita. Lihat ketika murid-muridnya ribut. Siapa posisi kami yang paling tinggi nanti? Di situ Yesus tegur. Yang terbesar adalah yang melayani, yang menjadi hamba, memberi diri untuk melayani banyak orang. Bukan posisi, tapi hati, karakter. Amin. Ketika orang Kristen menggunakan cara kotor, menghalalkan manipulasi, mengorbankan integritas, dia sebenarnya hidup seolah-olah tidak punya Bapa di sorga. Matius 6 ayat 32 kan jelas sekali bunyinya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, ada kata akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu
memerlukan semua itu. Kalau orang fokusnya ngejar semuanya itu, sandang, pangan, papan, jabatan, rasa nyaman, kau menganggap kau nggak punya Bapa di sorga. Sebenarnya mentalmu adalah mental anak yatim piatu, miskin. Tapi kalau kita sadar kita punya Bapa di sorga, mental kita adalah mental anak kerajaan. Enggak khawatir untuk apa yang perlu kita makan, perlu kita minum, perlu kita pakai. Semuanya akan ditambahkan Tuhan pada waktunya kalau kita tetap setia fokus cari Dia. Bekerja keras, yes. Bekerja cerdas, ya. Tapi jangan lupa prioritas hidupmu adalah menjadikan Dia yang paling utama. Amin. Siapa yang ngerasa punya Bapa di sorga? Enggak semua. Enggak semua punya ngerasa Bapa di sorga. Perlu dilayani hati Bapa itu. Siapa yang merasa betul punya Bapa di sorga? Kalau you betul-betul sadar kau punya Bapa di sorga, jangan khawatir untuk apa yang kau mau makan, mau kau minum, mau kau pakai. Jangan khawatir untuk masa depanmu. Lakukan bagianmu yang terbaik. Fokus sama firman Tuhan. Fokus untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Percayalah, semuanya akan ditambahkan. Tuhan bilang semuanya itu akan aku tambahan. Tambahkan, Tuhan yang tambahkan, bukan kita yang cari-cari. Sayangnya, kita banyak orang Kristen gak punya rasa aman seperti itu. Ya. Apa kesimpulannya? Mari kita sinkronisasi Yeremia 17 ayat 7 dengan Matius 6 ayat 33. Kedua ayat ini tidak berdiri sendiri. Ini ada korelasinya, ini saling menguatkan. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Yeremia 17 ayat 7 itu berbicara fondasi hati. Rasa aman tadi, batak tadi kepada Tuhan, itu artinya mematikan keserakahan kita. Membebaskan kita dari kepanikan akan masa depan. Itu yang seharusnya jadi fondasi hati kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita nggak tahu masa depan seperti apa. Orang katakan akan ada reset besar nanti sampai 2030 akan ada ini, ada itu. Tapi kalau kau mengandalkan Tuhan, percayalah kau punya rasa aman yang besar. Kau nggak takut dengan berita-berita seperti itu. Berita-berita yang membuat banyak orang panik, banyak orang takut hari-hari ini. Kau nggak takut. Kau punya rasa aman di dalam Tuhan. Masa burung aja Tuhan kasih makan, kita nggak dikasih makan? Kita masih punya tangan, punya kaki, masih punya pikiran yang waras. Kita bekerja, masa sih Tuhan nggak pelihara kita? Apalagi kita melayani Tuhan, apalagi kita mengasihi sesama. Punya rasa aman karena kau mengandalkan Tuhan. Ya. Dan itu yang mematikan keserakahan kita. Kita nggak kejar-kejar. Kita izinkan Tuhan yang menambahkannya satu persatu dalam hidup kita. Ya. Kalau Matius 6 ayat 33 itu aksi nyatanya. Hati benar dulu, andalkan Tuhan. Aksi nyatanya apa? Karena hatimu aman di dalam Tuhan, kita berani apa? Jujur meski rugi. Orang yang berani jujur mesti rugi, itu orang punya rasa aman di dalam Tuhan. Berani nolak suap, walaupun harus kehilangan proyek. Itu orang punya rasa aman di dalam Tuhan. Berani setia walaupun tidak populer. Karena kita yakin, Bapa tahu dan Bapa akan
nambahkan segala sesuatu yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Berapa banyak sih karena kita jujur orang gak senang sama kita? Berapa banyak sih kita ketika kita gak mau kompromi, orang marah sama kita? Berapa banyak? Saya bersyukur, saya punya kesaksian sepupu saya berani menolak tawaran orang-orang yang ingin dapatkan proyek waktu dia punya jabatan tinggi di pemerintahan. Dia berani tolak, dia mengatakan enggak, bawa pulang. Kamu jangan merendahkan saya, bawa ini. Hanya orang-orang yang punya rasa aman di dalam Tuhan. Hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan yang berani ngomong seperti itu. Kita lihat bangsa kita, betapa bobroknya korupsi. Saudara tahu, orang-orang yang seperti ini nggak lama di pemerintahan, disingkirkan. Tapi apakah Tuhan membiarkan dia dipermalukan? Tidak. Dia malah diambil satu bangsa lain, malah jadi guru besar di salah satu university terbaik di dunia untuk jadi dosen, tetap diberkati, hidupnya dihormati banyak orang, diminta pendapatnya oleh ahli-ahli ekonomi, oleh banyak pemimpin-pemimpin bangsa, nggak pernah takut dia. Dia selalu bilang sama saya, nggak pernah ada ruginya untuk hidup jujur. Nggak ada ruginya. Karena yang jamin kita itu Tuhan, bukan manusia. Jabatan itu cuma sementara. Kepintaran kita terbatas. Tapi kejujuran akan membawa kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan bisa bawa engkau kemanapun. Kalau kau jujur, kau punya skill, kau punya kemampuan, kau punya talenta, kau punya kepintaran yang benar. Alkitab katakan, tidak pernahkah kau lihat orang cakap berdiri di mana? Di hadapan raja-raja, di hadapan pembesar-pembesar, di hadapan jenderal-jenderal. Mereka akan berdiri. Bukan di kumpulan pencemooh. Amin. Saya percaya, saya terlalu percaya. Anak-anak muda kalau kau belajar jujur sampai dari hari ini sampai masa tuamu, kau akan dipakai oleh banyak orang untuk mengusahakan hal-hal besar. Belajarlah dari Yusuf, belajarlah dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang muda yang hidupnya jujur. Jujur sama diri sendiri, jujur sama Tuhan. Ngandalkan Tuhan, walaupun tekanan demi tekanan menerpa mereka. Dan itu biasa. Orang percaya itu biasa hidup ditekan. Makin ditekan, makin merambat dia kemana-mana. Amin. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tutup di sini. Meluruskan poros kehidupan kita. Mari kita lakukan itu mulai hari ini. Amin. Jika hari ini saudara lelah, saudara cemas, mudah tergoda untuk menghalalkan segala cara, itu tanda bahwa poros hidupmu sedang bergeser. Saya ulangi, kalau Anda merasa lelah, Anda cemas hari-hari ini, mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang ditawarkan dunia. Sebenarnya poros kehidupanmu sedang bergeser. Kita sedang menjadikan tambahan menjadi menu utama. Kan yang dicari bangsa-bangsa itu Tuhan bilang apa? Tambahan, aku akan tambahin. Bukan menu utamamu. Menu utamamu adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menu utama kita. Supaya karakter kita benar, sikap kita benar, pikiran kita benar. Jangan jadikan tambahan sebagai menu utama hidup kita.
Undangan firman Tuhan hari ini sederhana namun radikal. Kita kan mau transformasi. Saudara tahu nggak transformasi itu satu perubahan yang radikal. Berhentilah mengejar bayang-bayang dunia. Mulailah kejar sang pemilik langit dan bumi. Amin. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena bunyi firman-Nya jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kiranya kita semua menjadi orang yang sibuk mengurus perkara kerajaan Allah. Amin. Jangan sibuk dengan dunia ini. Dan biarkan Tuhan yang sibuk ngurusin tambahannya kita. Coba tanya orang sebelahmu, kalau Tuhan yang nambahin, berapa banyak dia bisa tambahkan? Pak, kira-kira kalau Tuhan yang nambahin orderan gula Bapak, lebih dari 2, 3 ton, 4 ton? Bisa? Lebih dari itu Pak. Kalau kemarin aja Bapak sudah bilang 2 ton masuk. Belum lebaran Pak. Ini masa susah loh. Saingan tambah banyak, betul. Percaya nggak kalau Bapak cari Tuhan? Tuhan bisa tambahkan lebih daripada apa yang sudah ada angkanya. Pak Parlin, percaya nggak tahun ini ada hal-hal yang nggak pernah Bapak lihat? Tuhan tambahkan. Fokus sama Tuhan. Jangan fokus dengan nilai-nilai dunia ini. Angka berapapun ditawarkan oleh orang dunia, itu nggak ada artinya bagi Tuhan. Pak Anes juga punya usaha. Pak Hanhan, Pak Krisna, Pak Tulus saya tahu punya bisnis. Fokus sama Tuhan. Saya percaya orang yang fokus cari kerajaan Allah, tambahannya banyak, bonusnya banyak. Bilang sama sebelahmu, kalau kau cari Tuhan dengan tekun, bonusmu banyak. Belum lebaran bonusmu banyak. Belum Natal bonusmu melimpah. Berita di luar sana tujuannya untuk membuat kita gentar, takut, khawatir. Kabar baik cuman ada di dalam firman Tuhan. Jangan jadikan tambahanmu menjadi menu utamamu. Cari Tuhan. Tuhan yang tambahkan. Ya. Saya minta kita bangkit berdiri. Saya mau ajak saudara kita doa komitmen. Mumpung ini masih awal tahun, kita mau doa komitmen. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, hari ini kami datang bukan membawa prestasi, tetapi membawa hati yang rindu diluruskan. Kami mengaku Tuhan, terlalu sering kami mencari tambahan dan melupakan pemerintahan-Mu. Kami mengejar rasa aman dengan cara kami sendiri dan meninggalkan jalan iman. Hari ini kami bertobat Tuhan. Kami memilih kembali mengandalkan Kau sepenuhnya. Kami menaruh kerajaan-Mu sebagai yang terutama dan kebenaran-Mu sebagai standar hidup kami. Ajarlah kami taat. Meski kami harus rugi, tetap setia meski tidak dipuji. Jujur meski tidak diuntungkan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami serahkan kepadamu tidak akan pernah hilang. Dan apa yang Engkau tambahkan tidak pernah salah alamat. Mulai hari ini kami memilih mengejar Engkau dan membiarkan Engkau mengatur seluruh hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus
Raja atas segala raja. Kami berdoa, kami berkomitmen dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Bapak, ini doa komitmen kami. Biarlah di awal-awal tahun ini Tuhan, ini jadi satu pengingat bagi kami, bahwa kami sudah berdoa dan berkomitmen untuk mengutamakan Engkau dan seluruh kebenaran-Mu serta kerajaan-Mu menjadi yang terutama dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.